Sekarang saya ada di reunifikasi Palace ya, yaitu istana reunifikasi yang dimana Vietnam itu menyatakan bergabung menjadi satu Vietnam di gedung ini. Ini adalah istana raja dan harga tiketnya 40.000 dong. Ya, kita masuk ke dalam seperti apa? Yuk. Halo travelers, di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat Reunification Palace atau Istana Kemerdekaan yang juga dikenal publik sebagai Balai Konvensi Reunifikasi. Terletak di tengah kota Ho Chi Minh City, dan bangunan ini merupakan rumah dan tempat kerja Presiden Republik Selatan Vietnam. Di pintu masuknya Palace ini ada tank baja nih. Ini tank asli loh, tapi udah nggak dipakai lagi tentunya di Vietnam ya. Tuh, ada dua tanknya, satu lagi di sebelah sana. Dan Palace-nya ini dia. Oke. Di tempat ini juga menjadi saksi lokasi kejatuhan Saigon pada tanggal 30 April tahun 1975 yang mengakhiri Perang Vietnam, ketika sebuah tank Angkatan Darat Vietnam Utara menabrak gerbangnya. Bangunan ini memiliki 6 tingkat lantai, dari lantai 1 hingga lantai keempat, serta ada ground floor di lantai paling bawah. Saya akan mengunjungi seluruh lantainya, jadi silakan simak video ini sampai habis. Di belakang saya ini adalah ruang pertama, di lantai 1 namanya ruang kabinet. Jadi ini dipakai waktu itu untuk meeting antar kabinet yang pertama. Di belakang saya ini State Banqueting Hall ya. Jadi tempatnya untuk acara prasmanan atau banquet. Ya, waktu itu dipakai di sini. Saya ini adalah conference hall daripada Independence Palace ya. Dulu di sini dilaksanakan conference, ada 500 orang katanya. Ini kita bisa lihat itu logonya ada Palau Arit karena Vietnam itu menganut paham komunis ya. Ini dia conference hall. Ada banyak sekali ruangan yang cukup bersejarah dan juga kita bisa melihat ruang kerja daripada presiden saat itu. Termasuk juga ruangan saat Presiden menerima tamu-tamu asing atau delegasi-delegasi asing. Ruangannya tertata dengan rapih dan sesuai dengan kondisi awal saat itu. Ini ada lobbynya tentunya. Inilah pemandangan dari balkon istana presiden ya, dari Ho Chi Minh City atau Saigon. Jadi dia tanknya yang tadi kita lihat ada di sebelah sana. Ya, ini balkonnya. Ini dia balkon. Ruangan selanjutnya kita akan melihat tempat penerimaan tamu dari wakil presiden. Di sini ternyata ruangannya juga cukup luas, serta tidak lupa kita mampir juga ke Vice Presidential Office atau kantor dari wakil presiden. Di sini juga bisa melihat furniturnya masih antik dan asli. Ternyata ada juga ruangan khusus ambassador atau perwakilan duta besar. Di sini juga tersedia kamar tidur untuk duta besar, ruangannya cukup besar, dan juga ada kamar tidur yang nyaman. Sebagai informasi, kompleks di mana bangunan ini didirikan meliputi area seluas 12 hektar, termasuk istana dengan fasad 80 meter dan ruangan untuk menyambut tamu dengan kapasitas hingga 800 orang. Dengan taman luas yang ditutupi oleh pepohonan hijau dan halaman rumput. Dan sebagian besar bahan bangunan ini diimpor dari Prancis. Ada juga ruangan khusus untuk ibu negara menjamu tamunya. Di sini juga terdapat cinema room atau semacam ruang teater. Kita bisa melihat pertunjukan seni di sini atau bahkan film bioskop. Karena tersedia juga projection room di mana ruangan ini dipakai untuk memproyeksikan gambar atau video-video ke dalam cinema room. Wow, lengkap juga ya fasilitasnya.
Tersedia toko souvenir di bagian lantai paling atas. Di sini kita bisa membeli souvenir yang unik daripada negara Vietnam. Setelah itu saya lanjutkan menuju ke bunker. Tempat ini sangat unik karena menyimpan alat-alat telekomunikasi dan pertahanan pada zaman dulu. Lokasinya ada di paling bawah bangunan, dan di sini juga ada ruangan untuk presiden, di mana kalau presiden ingin tidur atau saat dalam kondisi perang mengatur komando dari sini. Serta saya juga melihat peninggalan kendaraan dinas saat itu, yaitu Jeep dan Mercedes. Kendaraan ini masih tersimpan dengan rapi dan menjadi saksi sejarah di Vietnam. Nah, saya ada di bagian atapnya dan ternyata ada helikopter ya di atas ini nih, di atas istananya. Ceritanya helikopter itu pada jam 8.30 pagi tanggal 8 April tahun 1975, Letnan 1 pilot namanya Nguyen Tan Trung, dia terbangin ini dan jatuhin 2 bom yang targetnya ada di itu dia yang bulat. Itu tuh, jatuhin target bom di situ. Sekian saya jelajah Independence Palace yang ada di kota Ho Chi Minh. Dan di sebelah saya ini tuh ada mainan buat anak-anak. Tadi ada yang naik-naik itu orang bule, yang udah gede juga naik mainan. Dan ini juga ada mainan juga ya. Dan belakangnya ada lapangan tenis. Sampai jumpa di trip berikutnya. Sekian video jelajah Reunification Palace. Nantikan video selanjutnya, jelajah War Remnant Museum. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih telah menonton.